Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kesempatan ujian akhir semester kami sebagai mahasiswa di Magister Manajemen Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Sebelumnya perkenalkanlah saya memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Bambang Aprianto ST dengan nomor mahasiswa 22117314. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Ini adalah materi tentang manajemen sumber daya manusia, di mana materi ini diampu oleh dosen kami tercinta, Ibu Dr. Sriyanti Yosepa SPD MM. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang strategi sumber daya manusia, perencanaan dan kepegawaian. Tentunya akan kami hubungkan dengan tugas kami di TNI Angkatan Udara. Jadi materi yang ada yang telah disampaikan oleh dosen akan kami kaitkan dengan tugas keseharian kami sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Kemungkinan kita akan mengambil durasi sekitar 1 jam. Kita akan membahas, mengupas tuntas tentang strategi sumber daya manusia, perencanaan dan kepegawaian. Sebagaimana kita ketahui bahwa strategi perencanaan sumber daya manusia dan kepegawaian ada beberapa hal yang ingin kita pahami, bahwa yang pertama bertujuan untuk memahami konsep dari perencanaan sumber daya manusia yang strategis. Kemudian langkah berikutnya adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang terlibat dalam perencanaan sumber daya manusia strategis. Berikutnya adalah untuk memahami bahwa proses kepegawaian yang melibatkan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu kepegawaian strategis. Nah, ini adalah sedikit mind mapping dari strategi perencanaan tenaga kerja di Angkatan Bersenjata India, tetapi kita akan membahas di Angkatan Bersenjata Indonesia, di mana kami bertugas. Kita melihat bahwa mengapa sih ada kekurangan personil, yang itu tentunya menjadi isu utama dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian mengapa ada halangan untuk induksi lateral personil layanan ke dalam Angkatan Bersenjata. Berikutnya, bagaimana sih layanan dapat memberikan jalan promosi yang lebih baik atau untuk menguranginya. Kemudian kita mengambil contoh di Angkatan Bersenjata India bahwa tingkat bunuh diri yang tinggi yang mengkhawatirkan, yang secara langsung akan berpengaruh kepada Angkatan Bersenjata India itu sendiri. Berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia di Angkatan Bersenjata merupakan isu yang sangat vital, karena kekuatan organisasi Angkatan Bersenjata sangat tergantung pada prajurit-prajurit yang mengawakinya. Berikutnya adalah persyaratan Angkatan Bersenjata untuk meningkatkan atau untuk mengikat tentara pada kondisi yang ekstrim. Kita ketahui bahwa tentara itu bekerja pada kondisi yang ekstrim, di bawah tekanan, sehingga memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang manajemen sumber daya manusia. Berikutnya, mengapa ada kekurangan personil, mengapa ada halangan untuk induksi lateral personil layanan ke dalam Angkatan Bersenjata, bagaimana layanan dapat memberikan jalan promosi yang lebih baik atau untuk menguranginya. Ini adalah yang terjadi di Angkatan Bersenjata India. Sehingga kita akan mengupas masalah tersebut di Angkatan Bersenjata Indonesia. Jadi tujuan utama dari Human Resource Planning atau HRP atau dalam bahasa Indonesia adalah perencanaan kepegawaian adalah untuk mendapatkan jumlah orang yang tepat dengan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang tepat dalam pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Jadi HRP ini adalah proses di mana manajemen memastikan bahwa ia memiliki orang yang tepat yang mampu menyelesaikan tugas-tugas sehingga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, apapun organisasi itu. Ini adalah tugas dari perencanaan kepegawaian. Berikutnya akan kita pahami bahwa
kita harus menyelaraskan visi SDM dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Tentunya SDM sebagai bagian dari organisasi harus selaras dalam menentukan visi misinya. Jadi ini ada visi perusahaan, ini ada visi SDM harus selaras. Untuk apa? Agar dalam proses perencanaan lebih fleksibel, perubahan dalam rencana jauh lebih sering didorong oleh perusahaan eksternal daripada dibuat oleh jadwal waktu yang ditentukan. Yang kedua, proses perencanaan lebih proaktif, dan berikutnya adalah proses perencanaan tidak lagi eksklusif dari atas ke bawah, tetapi harus mendengar masukan-masukan dalam proses yang berasal dari tingkat organisasi yang berbeda, baik dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Itulah pentingnya menjelaskan visi SDM dengan visi perusahaan. Berikutnya, kita juga harus melihat faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, atau kita harus men-scanning atau memindai lingkungan kita, baik memindai secara internal maupun memindai secara eksternal. Apa pentingnya? Karena dalam mengembangkan perakiraan melalui analisa tenaga kerja, kita harus menganalisa betul bahwa permintaan dari tenaga kerja tersebut harus kita analisis. Kemudian kita juga harus menganalisis pasokan dari mana tenaga kerja yang akan mengawaki organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis tentang kesenjangan antara permintaan dari perusahaan dan pasokan yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan personil tersebut. Nah, kita lihat analisis permintaan. Permintaan sumber daya manusia merupakan permintaan turunan atau sekunder. Ini tergantung pada permintaan utama untuk barang dan jasa perusahaan. Kebutuhan staf organisasi tergantung pada lingkungan eksternal dan kondisi pasar, serta strategi perusahaannya. Peramalan permintaan tenaga kerja oleh karena itu dimulai dengan memperkirakan permintaan untuk produk dan layanan akhir seseorang. Proses perencanaan mungkin dapat juga melibatkan pengembangan rencana kepegawaian darurat untuk mengatasi potensi perubahan permintaan. Berikutnya, analisis pasokan. Pasokan itu bisa berasal dari pasokan internal maupun pasokan eksternal, dan kita harus menilai apakah kita harus menggunakan pasokan internal atau kita harus menggunakan pasokan dari internal, sehingga kita harus menganalisis dengan baik, dengan cermat. Berikutnya, analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan membutuhkan perbandingan antara penawaran dengan analisis permintaan untuk menentukan kekurangan dan kelebihan di masa depan dalam jumlah karyawan yang dibutuhkan, jenis pekerjaan, dan kompetensi. Ini memerlukan pengembangan rencana aksi untuk mencocokkan penawaran dan permintaan yang diproyeksikan. Perencanaan tenaga kerja harus secara logis berujung pada rencana aksi tenaga kerja. Berikutnya, kita harus dapat merumuskan rencana sumber daya manusia, mengintegrasikan vertikal dan horizontal, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan. Kita akan mengupas tuntas tentang strategi kepegawaian itu sendiri, bahwa fungsi SDM kepegawaian melibatkan pengelolaan organisasi melalui pemilihan personil yang tepat dan efektif, di mana staffing adalah proses menempatkan orang yang tepat dengan yang sesuai dengan pekerjaannya, atau the right man in the right place. Fungsi kepegawaian adalah tindakan manajerial yang paling penting bersama dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Staffing adalah kegiatan yang terus-menerus. Hal ini dikarenakan fungsi kepegawaian terus berlangsung sepanjang perjalanan dari suatu organisasi. Akibat dari pemutusan hubungan kerja, mutasi, dan promosi yang berlangsung. Jadi, selagi masih ada pemutusan hubungan kerja, masih ada mutasi, masih ada promosi, tentunya fungsi kepegawaian ini akan sangat-sangat terus diperlukan. Nah, dalam strategi kepegawaian ini kita melaksanakan 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan rekrutmen, berikutnya adalah kegiatan seleksi, dan kegiatan penempatan. Dalam proses kegiatan rekrutmen ini adalah suatu kegiatan atau suatu proses untuk mencari calon karyawan dan merangsang mereka untuk melamar pekerjaan di perusahaan kita.
atau di organisasi kita tentunya. Di sini dibutuhkan suatu kegiatan expose yang masif, yang langsung menyentuh ke target karyawan yang ingin kita cari, sehingga semua orang yang berpotensi untuk menjadi karyawan kita dapat mengakses kegiatan atau pengumuman tentang akan adanya rekrutmen di perusahaan kita. Ini penting sekali dipahami bahwa akses yang luas yang bisa dimengerti oleh orang umum yang menjadi target karyawan kita sangat diperlukan. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan seleksi. Kegiatan ini merupakan proses pengujian dan analisis atau analisa kualitas dan kualifikasi serta karakteristik pelamar untuk menetapkan kesesuaian mereka dengan pekerjaan atau dengan slot jabatan yang ada di perusahaan kita. Proses ini sangat penting, di mana dari sekian ratus atau sekian ribu pelamar yang kita rekrut tentunya harus kita seleksi. Tidak semuanya dapat kita terima. Kita harus seleksi betul dengan proses seleksi yang ketat, di mana para pelamar tersebut harus sesuai dengan job jabatan atau job pekerjaan yang akan diisi di perusahaan kita. Kemudian proses berikutnya adalah proses penempatan. Proses ini adalah untuk mencari calon karyawan dan merangsang mereka untuk melamar pekerjaan melalui proses tawaran pekerjaan kepada kandidat terpilih. Kemudian mereka akan kita tempatkan sesuai dengan kualifikasi, karakteristik kemampuan mereka di kotak-kotak jabatan masing-masing. Ini tentunya sangat penting, sehingga dalam strategi kepegawaian kita tidak asal menempatkan seseorang yang bukan di expertnya. Hal ini akan sangat berbahaya, akan membuat jalannya perusahaan menjadi pincang. Dengan kita dapat menempatkan seseorang yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan expertnya, maka dia akan dapat optimal dalam melaksanakan pekerjaan dan tentunya akan membuat perusahaan kita menjadi lebih optimal dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi perekrutan, karena strategi ini sangat penting sekali dalam sistem kepegawaian, di mana perekrutan adalah kegiatan paling awal dalam pemenuhan kebutuhan personil di suatu perusahaan atau organisasi. Kita harus memiliki strategi perekrutan yang sesuai dengan perusahaan kita, sesuai dengan karakteristik dari organisasi atau perusahaan kita. Yang pertama, bahwa kegiatan rekrutmen dirancang agar sesuai dengan strategi perusahaan. Tentunya itu akan sangat berlaku, di mana di Angkatan Udara kita harus memiliki strategi perekrutan yang terpola, di mana kita akan merekrut untuk berbagai bidang, berbagai cabang, dan berbagai posisi. Kita ketahui kita akan merekrut dari mulai pangkat terendah, yaitu level tamtama, kemudian kita harus melaksanakan perekrutan untuk level bintara, dan kita harus merekrut untuk level perwira. Di dalam level perwira pun dibagi-bagi. Ada yang masukan atau kita rekrut mau untuk masuk ke dalam akademi, yaitu Akademi Angkatan Udara. Kemudian akan ada yang kita rekrut juga menjadi perwira prajurit karir. Itu adalah sistem perekrutan yang ada di Angkatan Udara. Kemudian kegiatan rekrutmen dirancang dengan perspektif jangka panjang. Di bidang personil kita harus menghitung bahwa dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 35 tahun ke depan, strategi jangka panjang kita apa? Kita sudah memiliki blueprint bahwa dalam 5 tahun ke depan kita akan mengadakan alutsista baru. Dalam 10 tahun ke depan kita akan mengembangkan organisasi baru. Tentunya ini dibutuhkan perhitungan yang cermat agar dalam perekrutan dapat sesuai, dapat berkesinambungan dan memiliki link dengan rencana jangka panjang yang telah kita susun. Artinya adalah rekrutmen ini tidak hanya kerja 1-2 tahun, tetapi rekrutmen ini harus menghitung secara jangka panjang untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan sampai 30 tahun ke depan. Kemudian kegiatan rekrutmen untuk mencocokkan kandidat dengan pekerjaan.
Ya, tepat sekali. Dalam organisasi militer, angkatan udara misalnya, kita harus merekrut sesuai dengan kebutuhan yang akan kita isi. Kita ketahui bahwa angkatan udara memiliki beberapa korps atau kecabangan, dari mulai penerbang, navigator, teknik, kemudian elektronika, ada polisi militer, ada pasukan, ada intelijen, ada khusus, dan beberapa kecabangan lainnya. Ini harus diisi dengan orang-orang yang kompeten, dengan orang-orang yang sesuai. Karena itu dalam proses perekrutan kita harus sudah mengkerucutkan bahwa personil yang kita ambil ini sesuai dengan bidang tugas atau sesuai dengan korps yang akan kita isi. Tidak mungkin kita mengambil untuk mengisi kecabangan administrasi dari orang-orang teknik. Tentunya kalau orang-orang teknik kita akan untuk mengisi jabatan-jabatan atau tugas-tugas teknik, orang-orang elektronika pun demikian juga, sehingga pada saat proses perekrutan ini sudah cocok dengan kandidat pekerjaan yang akan diisi. Kemudian berikutnya bahwa rekrutmen ini harus sesuai dengan tujuan organisasi yang responsif dan dinamis. Artinya apa? Bahwa rekrutmen di 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun sekarang tentunya akan sangat berbeda. Di sini organisasi semakin berkembang, semakin responsif dan dinamis, bahwa organisasi Angkatan Udara sekarang adalah organisasi yang high tech, kemudian mengoperasikan alutsista yang mahal, berteknologi tinggi dan canggih. Tentunya dalam proses rekrutmen pun kita mengharapkan atau kita akan mentargetkan bahwa personil yang akan kita rekrut harus memiliki kemampuan IT agar dalam proses pengawakan di organisasi Angkatan Udara nantinya dapat mengikuti dari tuntutan organisasi yang sangat responsif dan dinamis. Dalam proses perekrutan dapat juga mengikuti prinsip 3L, yaitu low cost, less time, dan less likewise candidate. Di mana low cost itu artinya adalah kita rekrut dengan biaya yang rendah, kemudian dengan waktu yang singkat, serta kandidat yang tepat. Itu berlaku di organisasi secara umum. Akan tetapi di organisasi Angkatan Udara kita tidak selalu menerapkan prinsip-prinsip tersebut, karena tidak mungkin kita dapatkan calon kandidat yang berkualitas jika kita hanya mengalokasikan budget yang rendah. Karena proses rekrutmen ini harus dapat menjangkau calon-calon kandidat yang berpotensi, baik itu di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, kemudian di masyarakat umum, sehingga kita harus mengalokasikan biaya yang tentunya tidak sedikit juga. Kita harus dapat menjangkau mereka melalui sosial media, melalui datang langsung ke sekolah-sekolah, ke organisasi-organisasi atau ke universitas-universitas untuk mendapatkan bibit-bibit unggul sebagai kandidat yang akan kita rekrut untuk masuk ke dalam Angkatan Udara. Kita ketahui bahwa kita memiliki sekolah-sekolah SMA unggulan yang sudah kita siapkan, kita bina, dan mereka pun sudah membina diri mereka agar dapat nantinya apabila kita rekrut untuk mengisi atau mengawaki Angkatan Udara, mereka sudah sesuai. Kita memiliki sekolah SMA Pradita misalkan, atau SMA-SMA lain, boarding school, yang mereka memang sudah disiapkan untuk dapat mengawaki Angkatan Udara. Pun demikian di level-level Bintara maupun Tamtama, kita sudah memiliki sekolah-sekolah SMK yang memiliki kecabangan dirgantara, baik itu untuk organisasi teknik maupun elektronika. Mereka memang sudah disiapkan untuk itu, sehingga harapannya pada saat mereka masuk, mereka akan mudah untuk kita bina dan akan kita tempatkan di posisi-posisi yang sesuai dengan bidang ilmu mereka. Prinsip berikutnya, untuk waktu yang paling sedikit pun kadang tidak bisa kita terapkan, di mana kita harus memerlukan waktu yang cukup agar dapat
melaksanakan proses rekrutmen dengan baik. Karena dalam proses rekrutmen di Angkatan Udara berlangsung secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Kita memiliki panitia-panitia daerah yang akan merekrut di tiap-tiap daerah, kemudian akan disaring mulai tahap seleksi, kemudian akan dikirim ke jenjang di atasnya ke panitia pusat untuk dilaksanakan seleksi ulang. Ya, sehingga para kandidat ini yang kita rekrutmen melalui saringan-saringan seleksi yang sangat komprehensif, di mana untuk satu waktu rekrutmen saja di tingkat daerah mungkin memerlukan waktu 3 sampai 4 bulan, belum sampai ke tingkat pusat, sehingga kita tidak mungkin memepetkan waktu itu, mengempres waktu itu menjadi singkat, tetapi kita tentunya membuat waktu itu menjadi efektif, sehingga waktu yang kita perlukan untuk melaksanakan rekrutmen akan sesuai hasilnya, akan sesuai dengan hasil yang akan kita capai dari proses rekrutmen itu, yaitu mendapatkan calon-calon kandidat yang berpotensi. Jadi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama juga dan hasilnya biasa saja, tetapi kita harapannya melaksanakan kegiatan yang efektif dengan waktu yang cukup, hasilnya pun akan baik. Kemudian berikutnya untuk prinsip kandidat yang tepat, tentunya tadi sudah beberapa kali kita singgung, kandidat yang tepat sangat menentukan dalam proses berikutnya. Kalau kita sudah menargetkan kandidat-kandidat yang tepat, kemudian kandidat-kandidat tersebut kita rekrutmen, kita laksanakan proses seleksi, dan mereka bisa lolos, tentunya akan sangat memudahkan kita untuk menempatkan mereka di jabatan-jabatan sesuai dengan kemampuan mereka. Berikutnya akan kita bahas bahwa sumber rekrutmen itu berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah dari internal sendiri maupun dari eksternal. Jadi kita sudah banyak membahas tentang eksternal, tetapi sebenarnya ada sumber internal dalam proses rekrutmen ini. Bentuknya apa? Bentuknya adalah promosi jabatan. Jadi memang mereka adalah karyawan kita, mereka adalah personil kita yang akan kita ambil, akan kita rekrut untuk mengisi jenjang jabatan di atasnya atau jenjang jabatan lain. Itu adalah proses dari promosi. Kemudian juga ada proses rotasi jabatan dan ada transfer atau gerakan lateral. Di Angkatan Udara sendiri kita menyebutnya adalah tour of area dan tour of duty. Kegiatan ini adalah berfungsi untuk merefresh organisasi sehingga personil-personil yang sudah menjabat di satu jabatan tertentu harus bergerak, baik itu jabatannya maupun wilayahnya, karena kita adalah organisasi yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Miangas. Seluruh personil Angkatan Udara harus siap ditempatkan dimanapun. Kita harus siap menempatkan mereka dari barat pindah ke timur, timur pindah ke barat, ke tengah, dan sebagainya. Ini sangat penting sekali rotasi pekerjaan dalam Angkatan Udara agar organisasi terus berkembang, terus mendapatkan refresh dari personil-personil baru. Demikian juga untuk promosi. Promosi ini sangat penting sekali agar tiap-tiap prajurit memiliki motivasi bahwa dia bisa dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik secara pangkat maupun jabatannya. Dengan organisasi yang terus tumbuh, terus bergerak dan dinamis, tentunya tujuan dari organisasi akan mudah untuk kita capai. Berikutnya untuk rekrutmen eksternal, tadi sudah kita jelaskan bahwa rekrutmen ini adalah mengambil kandidat-kandidat dari orang luar perusahaan atau orang organisasi, orang sipil. Kalau di Angkatan Udara kita harus mengambil kandidat dari orang sipil, kemudian akan kita bentuk dia menjadi prajurit militer dan mengawaki Angkatan Udara. Kita butuhkan suatu kegiatan rekrutmen yang dapat menjangkau orang-orang sipil tersebut sesuai dengan target kita melalui pembuatan iklan yang kita tampilkan di media sosial atau media elektronika, bahkan media cetak. Dan kita juga bisa merefleksikan kepada orang-orang yang ada di luar untuk bisa membantu mengiklankan inilah Angkatan Udara yang dapat menjadikan masyarakat sipil sebagai pilihan untuk berkarir atau untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan kita pun melaksanakan kegiatan-kegiatan langsung turun ke lapangan, di mana kita mengirimkan
perwakilan bagian studi terbaik kita untuk melaksanakan expose ke sekolah-sekolah yang potensial, baik itu sekolah menengah atas maupun SMK, dan bahkan kita juga pergi ke universitas-universitas yang potensial untuk mencari bibit-bibit terbaik bangsa yang nanti kita akan rekrut dan akan kita latih untuk mengawaki Angkatan Udara. Untuk memperjelas tentang sumber perekrutan eksternal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh adalah perekrutan dengan sistem kontrak. Ini sangat biasa terjadi di suatu perusahaan atau suatu lembaga bisnis di mana mereka akan melaksanakan kontrak terhadap para kandidat. Perekrutan kontrak ini tentunya akan membatasi kandidat untuk dapat bekerja di suatu perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Ini ada kurang dan ada lebihnya, baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Berikutnya juga dapat melaksanakan perekrutan melalui agen tenaga kerja. Agen-agen tenaga kerja memang dibutuhkan oleh suatu perusahaan agar mereka dapat menjangkau calon kandidat yang lebih luas. Di mana sebagai contoh suatu perusahaan ada di Jakarta, tetapi dia dapat bekerjasama dengan agen-agen tenaga kerja yang ada di seluruh Indonesia, sehingga perusahaan tersebut akan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dan mereka dapat mendapatkan informasi untuk kegiatan perekrutan tersebut dan dapat bergabung ke perusahaan kita. Kemudian perusahaan juga dapat mencari tenaga ahli atau tenaga yang sudah berpengalaman. Sebagai contoh, suatu perusahaan A bisa mengambil karyawan-karyawan terbaik dari perusahaan B atau C untuk bergabung ke perusahaan kita. Ini bisa atau sering terjadi di perusahaan-perusahaan umum. Kemudian juga kita dapat melaksanakan perekrutan secara khusus dan melaksanakan event-event khusus, di mana event-event ini adalah untuk mengenalkan perusahaan kita kepada masyarakat umum, kemudian untuk menarik mereka agar mau bergabung di perusahaan kita. Dan kita juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan bursa tenaga kerja yang sering diadakan, baik itu di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian, atau di event-event besar, sehingga ini adalah untuk menjembatani bagaimana para pencari kerja dapat bertemu dengan para pencari pekerja atau perusahaan-perusahaan. Selanjutnya kita juga dapat memanfaatkan agen-agen sementara atau leasing yang mereka memang di bidang pencari kerja. Jadi memang bidang mereka untuk mencari karyawan atau mencari masyarakat yang ingin bekerja. Ini sangat banyak juga sedang menjamur, di mana penyalur tenaga kerja dapat kita manfaatkan untuk dapat mengisi rekrutmen yang sedang kita laksanakan. Berikutnya perekrutan di kampus. Ini tadi seperti saya sampaikan, ini juga banyak terjadi di mana mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat akhir yang hampir lulus akan kita rekrut. Tentunya kita akan melihat keahlian mereka, apakah ada yang cocok dengan bidang tugas yang ada di perusahaan kita. Dengan begitu kita bisa memilih mana mahasiswa potensial yang tentunya dapat kita rekrut untuk mengisi jabatan di perusahaan kita. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan magang di musim liburan, misalnya di mana para mahasiswa yang sedang libur dapat kita rekrut untuk berlatih, bekerja atau masuk ke dunia kerja secara part-time tentunya untuk mengisi kegiatan mereka selama liburan, sehingga mereka dapat memiliki gambaran tentang dunia usaha atau dunia pekerjaan. Berikutnya adalah para pemburu bakat. Biasanya ada kegiatan-kegiatan pemburu bakat. Kita juga dapat menggunakan event ini untuk mencari calon-calon kandidat untuk perusahaan kita. Tentunya bakat-bakat yang mereka miliki akan dapat terlihat oleh kita, dan apabila itu sesuai dengan bidang tugas yang ada di perusahaan kita, dapat kita ambil para pencari bakat tersebut. Dan dalam masa
atau dalam era saat ini di mana keterbukaan informasi sudah sangat luas, sudah sangat bisa diakses oleh siapa saja, sumber perekrutan berbasis internet adalah suatu kegiatan yang sangat efektif, di mana kita bisa membuat suatu situs atau website tentang perusahaan kita yang dapat diakses oleh khalayak ramai. Tentunya kita akan membuat situs perusahaan yang menarik, yang sesuai dengan karakteristik dari perusahaan kita, organisasi kita, dan tentunya kita buat agar ini menjadi ramah atau homey buat para pencari kerja. Kemudian juga kita bisa melakukan situs jejaring sosial, mungkin kita bisa menggunakan para influencer yang memiliki follower besar, sehingga apabila mereka membuat suatu status atau suatu konten dapat memasukkan organisasi kita ke dalamnya, dan ini akan sangat cepat atau sangat masif dapat diketahui oleh khalayak ramai. Kemudian kita juga dapat melaksanakan pameran kerja secara virtual, di mana kita menggunakan internet, menggunakan website, kita bisa siarkan secara online melalui beberapa media sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, atau media-media lainnya. Tentunya rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal banyak memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen eksternal kita mengambil fresh dari orang sipil, sedangkan rekrutmen internal kita gunakan kegiatan rotasi dan promosi jabatan. Untuk keuntungan pada rekrutmen internal, bahwa organisasi biasanya memiliki pengetahuan lebih baik tentang keahlian pelamar internal, atau kita sudah tahu bahwa orang ini berpotensi untuk kita promosikan. Disinilah keuntungan dari rekrutmen internal. Berikutnya adalah kita lebih sedikit melakukan pelatihan, karena orang tersebut sudah expert di bidangnya, kemudian akan kita kembangkan dia dengan memberikan dia kesempatan untuk menduduki jabatan atau mendapatkan promosi di jabatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga mereka sudah dapat menyesuaikan diri dengan keinginan atau visi misi dari perusahaan, karena mereka sudah berpengalaman atau menjadi karyawan yang cukup lama. Kemudian ketika karyawan tersebut mendapatkan promosi, tentunya akan meningkatkan motivasi dan komitmen mereka untuk bekerja lebih baik, untuk bekerja yang optimal demi tujuan akhir dari suatu perusahaan atau dari goal dari perusahaan yang ingin diraih. Berikutnya adalah tentunya hemat biaya. Kita tidak melaksanakan proses rekrutmen lagi dari luar, pendidikan tidak ada lagi, tidak ada proses seleksi. Ini akan lebih hemat biaya dan lebih efektif secara budget dan lebih efisien. Berikutnya adalah dapat mendorong stabilitas dan kesinambungan manajerial perusahaan, karena tentunya dalam perusahaan ada saatnya kita harus melepas atau melakukan perusahaan hubungan kerja, dan kita akan melaksanakan rekrutmen baru, dan tentunya akan ada promosi-promosi untuk mengisi jabatan tersebut. Adapun kerugiannya dari perekrutan internal adalah mungkin bisa menjadi bumerang bagi perusahaan, karena setiap orang merasa memiliki hak yang sama untuk dipromosikan ketika promosi itu diberikan kepada salah satu atau salah dua orang, dan apabila ini tidak dimanage dengan baik akan mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan bagi para karyawan yang belum mendapatkan promosi jabatan. Ini harus di-manage dengan baik oleh perusahaan, oleh organisasi, agar tidak muncul ketidakpuasan dalam lingkup atau dalam internal para karyawan. Caranya adalah dengan betul-betul menseleksi orang-orang yang tepat untuk mendapatkan promosi jabatan, sehingga bagi mereka yang tidak mendapatkan promosi, dia bisa melihat bahwa oh betul kawan saya lebih berpotensi, dia lebih baik, dia berhak untuk mendapatkan promosi jabatan. Jika saya ingin mendapatkan promosi, maka saya harus berusaha lebih baik lagi agar seperti rekan saya yang mendapatkan promosi. Kira-kira demikian bagaimana cara untuk manage agar tidak terjadi ketidakpuasan tersebut. Kemudian dengan tidak adanya
perekrutan karyawan baru, maka ketersediaan tenaga kerja fresh pun akan berkurang. Kalau kita terus-menerus melaksanakan rotasi tetapi tidak mengambil karyawan baru, maka perusahaan akan stuck, tidak mendapatkan tenaga-tenaga yang fresh graduate dari luar. Berikutnya adalah apabila karyawan secara internal saling berebutan untuk mendapatkan promosi, itu pun akan tidak baik. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa mereka harus tahu bahwa promosi hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul kompeten, yang betul-betul memiliki kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni untuk dapat dipromosikan. Nah, setelah rekrutmen, kita ketahui bahwa proses berikutnya adalah seleksi, di mana proses seleksi ini pun tidak kalah pentingnya dari proses rekrutmen atau bagian dari proses rekrutmen, karena seleksi ini menjadi pintu masuk dari para kandidat untuk dapat memasuki dunia kerja, dapat memasuki jabatan-jabatan di perusahaan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk Angkatan Udara sendiri memiliki beberapa proses seleksi, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jadi minimal ada 2 tahapan seleksi. Dari tiap-tiap seleksi ini akan ada beberapa materi-materi yang harus dilaksanakan oleh kandidat dan harus lulus agar mereka dapat lolos berangkat ke tahap berikutnya. Proses seleksi di Angkatan Udara sangat ketat, dimulai dari proses administrasi, di mana seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan harus dapat dilengkapi oleh seluruh kandidat, lengkap dan kapsanya dapat dijamin di proses administrasi ini, baru dia dapat melangkah ke proses berikutnya. Untuk dapat mengawaki Angkatan Udara tentunya kita dibutuhkan fisik yang sehat dan kuat. Karena itu akan ada seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan akan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh kandidat, baik itu kesehatan mata, kesehatan jantung, kesehatan gigi-gigi, kemudian seluruh badan kita akan dicek sampai dengan laborat. Dalam tes laboratorium ini kita akan mengetahui bagian dalam tubuh kita, bagaimana darah kita, bagaimana urin kita, apakah berfungsi dengan baik, bagaimana bagian dalam tubuh kita, apakah bekerja dengan normal. Kenapa ini dilaksanakan? Karena untuk mengawaki Angkatan Udara, fisik dan kesehatan sangat menentukan. Jadi tes kesehatan ini memang sangat diperlukan untuk dapat mengawaki Angkatan Udara, karena Angkatan Udara memang bekerja di kondisi-kondisi ekstrim, kondisi yang banyak tekanan dan membutuhkan kesehatan dan fisik yang prima. Berikutnya juga akan ada tes akademis agar menjamin bahwa personil yang mengawaki Angkatan Udara memiliki kecerdasan yang standar, minimal standar lah atau lebih. Dan berikutnya akan ada tes psikologi, di mana psikologi ini akan sangat penting untuk menjamin bahwa mereka dapat bekerja sesuai dengan tuntutan tugas. Ini adalah proses seleksi yang dilaksanakan baik di daerah maupun di pusat, akan sama dilaksanakan, akan dialami oleh seluruh kandidat, sehingga betul-betul kandidat ini sesuai dengan standar yang diharapkan oleh Angkatan Udara. Ini adalah proses seleksi yang dilaksanakan dan mekanisme yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penempatan. Setelah proses rekrutmen dilaksanakan, proses seleksi dilaksanakan, dan mereka harus ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan bidang tugasnya. Tetapi tentunya akan ada proses pendidikan terlebih dahulu, di mana dari masyarakat sipil kemudian masuk menjadi seorang prajurit tentunya membutuhkan pendidikan. Yang pertama akan diterima oleh mereka adalah pendidikan dasar kemiliteran, di mana mereka akan dilatih dasar-dasar militer, bagaimana seorang militer itu bersikap, berbuat, dan bertindak. Ini akan sangat penting untuk membuat mereka menjadi militer yang siap digunakan oleh negara. Kemudian setelah mendapatkan pendidikan dasar militer, mereka akan mendapatkan pendidikan dasar kecabangan. Dasar kecabangan ini lah yang akan menentukan nanti mereka akan bertugas di bidang apa. Seperti tadi saya sampaikan, ada kecabangan penerbang, kecabangan navigator,
kecepatan teknik dan elektro, dan kecepatan-kecepatan lainnya. Mereka akan mendapatkan pelajaran ini untuk mendasari mereka dalam bertugas nanti. Lamanya pendidikan kecepatan ini bergantung terhadap tuntutan tugas. Sebagai contoh, untuk kecepatan penerbang membutuhkan waktu sekitar 18 bulan. Berbeda dengan kecepatan lain, misalnya kecepatan elektro hanya mendapatkan pendidikan dasar kecepatan 3 bulan. Untuk pasukan misalnya mendapatkan pendidikan kecepatan yang lebih panjang. Tentu ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi. Setelah mereka melakukan atau menerima pendidikan tersebut, barulah mereka akan ditempatkan di bidang tugasnya masing-masing. Untuk para penerbang akan ditempatkan di skadron udara, demikian juga dengan teknik dan elektro akan ditempatkan mungkin di skadron teknik, di depo-depo avionik, untuk pasukan di batalion komando, dan mereka akan memulai bertugas untuk mengawaki angkatan udara. Demikianlah kira-kira kegiatan dari penyiapan atau rekrutmen, di mana manajemen kepegawaian akan menyusun kegiatan-kegiatan dari mulai rekrutmen, seleksi sampai dengan penempatan. Yang tentunya tadi sudah saya sangkut pautkan dengan kegiatan di Angkatan Udara tempat kami bertugas. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari bergabung ke Universitas Dirgantara Marsikal Sudirman, dan kita akan melihat dunia dengan lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.